Berdasarkan hasil referensi tentang seni ukir kayu. Seni ukir kayu adalah seni membentuk gambar pada kayu, batu, atau bahan-bahan lain dengan cara membuat ukiran atau cekungan dan buledan atau bagian cembung hingga tersusun suatu gambar yang indah pada kayu tersebut. Seni ukir kayu di negara Indonesia sendiri sudah dikenal sejak zaman dahulu, sekitar tahun 1450 Masehi. Seni ukir sudah mulai dikenal di Indonesia dengan media tanah liat yang digunakan pada saat itu. Selain tanah liat juga terdapat beberapa media lain seperti daun, kayu, batu, tulang, dan lain sebagainya. Dan pada dasarnya proses pembuatan mebel sama dengan proses pembuatan furnitur pada umumnya, yaitu berasal dari kayu atau log atau gelondong yang dipotong sesuai dengan kebutuhan. Semakin besar ukuran batang atau furnitur, maka semakin besar pula ukuran potongan kayu yang dibutuhkan, seperti yang sudah dijelaskan pada potongan sebelumnya. Ada beberapa jenis kayu yang dimanfaatkan sebagai bahan baku mebel ukir. Pemakaian jenis kayu juga disesuaikan dengan permintaan pembeli dan harga dari furnitur tersebut. Proses pembuatan mebel terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, proses pemotongan kayu log atau gelondongan. Pemotongan kayu log atau gelondongan menjadi lembaran papan untuk bisa dibentuk menjadi barang furnitura. Kayu log atau gelondongan terlebih dahulu dipotong untuk menjadi sebuah papan dan akan disesuaikan dengan barang yang akan dibuat. Yang kedua, pengeringan kayu. Proses pengeringan kayu dilakukan supaya kayu tidak menyusut dan tidak mengalami kerusakan. Sebelum dilakukan pengeringan terhadap kayu, untuk mengurangi kadar air, ada beberapa cara untuk mengeringkan kayu, yakni menggunakan oven atau mengeringkan kayu juga bisa dilakukan dengan dijemur di bawah terik matahari. Nah, saya akan melanjutkan bagian ketiga, yaitu proses pembuatan mebel. Pembuatan pola langkah selanjutnya ialah membuat pola pada kayu yang sudah kering. Kemudian dilakukan pemotongan sesuai dengan pola. Nah, pola-pola tersebut merupakan bagian-bagian dari kesatuan bentuk barang furnitur. Yang keempat itu merangkai bagian-bagian menjadi barang yang utuh dari semua bagian dan sesuai dengan pola. Disusun menjadi bentuk-bentuk barang furnitur yang utuh seperti dipan atau tempat tidur, meja kursi, lemari, dan masih banyak furnitur barang pakai maupun barang untuk hiasan. Nah, yang terakhir itu atau yang kelima, dilakukan pengecekan setelah terbentuk barang yang utuh, lalu dilakukan pengecekan barang dan dilakukan untuk memperbaiki atau menambal bagian-bagian yang belum sempurna, seperti kayu yang berlubang, kayu yang retak, dan kerusakan-kerusakan yang lain. Tentang proses finishing hasil kerajinan mebel, semua hampir sama prosesnya, dimulai dari pengering barang, penembalan, dengan pelasan, pengecekan, dari yang terakhir di packing, dan selanjutnya dikirim ke pembeli. Nah, yang pertama pengiriman barang. Setelah barang furnitur jadi, belum bisa langsung dilakukan pengecekan. Terlebih dahulu kita harus melakukan pertama itu pengiriman barang. Setelah barang furnitur jadi, belum bisa langsung dilakukan pengecekan. Terlebih dahulu harus dijemur di bawah sinar matahari, karena semakin sedikit kadar air pada kayu, maka semakin bagus hasil pengecekan. Kedua, penambalan. Setelah kadar air pada kayu dikira cukup, setelah dijemur dilakukan penambalan lubang-lubang pada kayu yang tidak dikehendaki.
Penambalan tersebut dilakukan dengan cara pendempuran setelah selesai dilakukan pengemplasan. Baik, saya lanjut yang ketiga, pengemplasan. Yang dimana dari gambar tersebut memperlihatkan kita bagaimana pengemplasan permukaan kayu dilakukan untuk menghaluskan permukaan kayu, baik dari bekas pendempulan ataupun untuk memperhalus permukaan kayu itu sendiri untuk memperoleh hasil yang maksimal. Terus yang keempat, pengecetan, di mana dari gambar tersebut kita sudah bisa lihat di mana proses pengecetan itu dilakukan oleh orang yang memang sudah ahli di bidangnya. Dulu proses pewarnaan kayu dilakukan dengan pelitur, namun sekarang pewarnaan dilakukan dengan semprotan kompresor, di mana pengecetan dengan kompresor dapat mempermudah dan mempercepat waktu pewarnaan, sehingga pewarnaan dapat dilakukan beberapa lapisan. Yang kelima, pengemas, di mana proses terakhir dari pengerjaan barang fitur ini sebelum barang dikirim ke pelanggan ialah pengepakan atau packing.